Tapi ngomong-ngomong, aku kadang-kadang suka bingung deh dengan orang tua. Ini juga kejadian di orang tua aku sendiri yang ketika dulu di akhir masa SMA, mereka merasa aku nggak punya tujuan, nggak punya ketertarikan mau kemana gitu. Akhirnya mereka ngelesin komputer. Aku nggak suka. Coba untuk mengarahkan Coba untuk ya? mengarahkan. Mereka pengen aku masuk ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ternyata aku juga nggak suka. Mereka sempat khawatir, kamu tuh maunya apa sih gitu. Sini, mama bapak arahin gitu. Tapi ternyata nggak dapet juga. Baru dapat inspirasi adalah ketika kuliah, di mana aku suka banget yang namanya komunikasi, suka banget dunia broadcasting, jurnalistik, dan akhirnya mengarah ke sana jadi deh wartawan gitu misalnya. Nah, kadang-kadang orang tua mengarahkan, tapi kadang-kadang juga dengan paksaan, Disti. Padahal mereka belum menemukan anaknya suka apa atau anaknya pengen jadi apa ya. Menarik kan? Ya, dimana anak-anak saya sekarang juga masih pada kecil-kecil, jadi mesti pintar-pintar dalam mengarahkan. Tapi benar sekali ya, kita juga harus memberikan kebebasan kepada anak-anak kita. Masalahnya kalau urusan kebebasan ini terus di luar dari kebiasaan orang tuanya, tadi ya, kita nggak punya akses untuk cari tahu banyak hal tentang apa yang diminati Ini oleh anak-anak kita. Contoh gini deh, kalau anak pertama itu kayaknya udah jelas banget apa yang dia mau, apa yang dia suka. Jadi benar-benar tinggal kita arahkan. Anak kedua ini bisa dibilang kalau sekolahnya formal-formal aja nggak suka dia. Dia harus sesuatu hal yang menantang dirinya. Jadi seni dia suka, bahkan dia suka sekali dengan reptil ya. Dia pengen jadi apa? Dia ingin sekali jadi dokter hewan. Wah, keren banget. Ini anak kedua kamu. Anak kedua, anak ketiga belum ketahuan nih. Maunya apa? Pasti ngikut-ngikut aja sama kakaknya. Nah, ini mungkin juga kejadian juga. Selain Disti, inliners di rumah juga mungkin saat ini sedang mengendus atau sedang mencoba meraba-raba potensi anak dari para inliners ini. Apa sih yang mereka inginkan? Mereka pengen jadi apa sih ketika dewasa nanti gitu kan? Ada nggak nih kira-kira yang proaktif ya untuk menjalani tes potensi untuk anak? Karena kita tahu sekarang banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi coba kita dengar ya dalam kata inliners yang sudah dirangkum oleh Fauzia Nova dan juga Faisal. Sejauh ini saya belum pernah kalau mengecek potensi anak kalau melalui formal kayak dokter-dokter gitu belum pernah. Kalau ngecek secara resmi sih belum ya. Pernah sih, jadi dulu pernah ke psikolog gitu ya buat ngetes potensi anak. Nah, kebetulan anakku ini kan dia kinestetik dan dia agak apa ya, geraknya tuh banyak. Jenius sih enggak sih, saya lebih pengen dia iniin bakatnya aja sih. Dia lebih suka kemana, ya saya akan mengarahkan bakat dia kemana gitu aja. Pengennya sih jenius, cuma kan balik lagi potensi anak kan beda-beda. Kebetulan aku nggak pernah punya keinginan yang memaksakan anak ini harus seperti apa gitu ya. Jadi lebih ke ngelihat aja sih ini anak potensinya gimana ya. Biasanya kan kita lihat dulu sehari-harinya bagaimana. Kita kasih mainan atau alat-alat yang menjadi minat dia. Kelihatannya anak saya tuh lebih suka menggambar. Jadi saya selama ini tuh paling beli dia krayon sama alat-alat menggambar gitu-gitu aja sih. Kalau dia kan suka kegiatan fisik ya, jadi biasanya aku tawarin nih di kayak klub olahraga gitu. Ini ada ini nih, kamu pilih yang mana? Biasanya nanti dia milih aku mau renang deh, sama aku mau wall climbing. Nah, di balik potret gemilang beberapa anak yang berprestasi dari akademiknya yang sangat luar biasa, ternyata memang Indonesia menyimpan PR yang masih besar sekali tentang rendahnya rata-rata kecerdasan anak. Betul, ini data ahli gizi di Universitas Indonesia menyebut bahwa 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting yang mempengaruhi juga kecerdasannya. Nah, gak pernah kebayangkan kalau misalnya kondisi ini membuat negara kita merugi hingga 300 triliun rupiah per tahunnya. Yuk kita simak fakta yang cukup mencengangkan ini bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Tapi ini memang benar sekali. Inliners, lagi-lagi Indonesia nih punya PR besar. Kali ini terkait dengan kesehatan dan kecerdasan rata-rata anak. Faktanya, kualitas kecerdasan anak Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Lihat saja nih inliners, data ahli gizi Universitas Indonesia menyebut Indonesia termasuk dalam 17 negara dengan prevalensi stunting yang tinggi sekali. Hampir 40% anak Indonesia mengalami stunting dan ini menduduki peringkat tertinggi se-Asia Tenggara dan urutan kelima di dunia loh. Artinya di antara 3 anak, 1 di antaranya menderita stunting. Waduh, miris banget nih inliners. Nah, sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting adalah kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya.
Tidak hanya membuat tubuh jadi pendek, kondisi ini juga mempengaruhi kecerdasan anak. Karena pertumbuhan otak sangat tergantung dengan asupan gizi, terutama di masa awal pertumbuhan anak. Anak stunting cenderung punya tingkat kecerdasan yang rendah. Cirinya, bila tinggi badan anak kurang dari 128 cm hingga usianya menginjak 8 tahun. Stunting juga membuat anak berpikir abstrak, tidak terstruktur, dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah, data organisasi global PISA juga pernah menguji kompetensi 540.000 pelajar usia 15 tahun dari 70 negara di bidang ilmu pengetahuan dan sains. Ternyata Indonesia hanya mendapatkan skor 403. Padahal Singapura, Vietnam, dan Thailand semuanya mendapatkan skor di atas 500. Lalu bagaimana dengan kemampuan kognitif anak Indonesia? Data dari 13 provinsi di negara kita, hampir separuh atau sekitar 48,6% anak negeri punya kemampuan fisik dan kognitif yang kurang. Misalnya nih, lambat berbicara atau berjalan, serta sering jatuh sakit. Kalau dibiarkan terus, masa depan si anak yang nantinya akan terimbas. Seseorang yang di masa kecilnya mengalami stunting, rata-rata punya penghasilan 20% lebih rendah dibandingkan angkatan kerja rata-rata. Negara pun merugi hingga 300 triliunan rupiah per tahun akibat stunting karena kehilangan angkatan kerja yang berkualitas. Lalu bagaimana caranya mencegah stunting? Keluarga harus mengawal 1000 hari pertama kehidupan anak dengan program pemberian makan bayi dan anak serta ASI eksklusif. Makanan pendamping ASI juga harus dipastikan memenuhi gizi yang dibutuhkan anak. Bahkan sejak dalam kandungan sang ibu, asupan gizi harus lengkap, wajib diberikan agar janin lahir sehat dan kuat. Begitu inliners. Jadi penting banget untuk 1000 hari pertama bagi bayi untuk mendapatkan gizi yang terbaik ya kan. Dan banyak ternyata 1 dari 3 bayi tidak mendapatkan gizi yang cukup sehingga mengalami stunting dan kemampuan berkembang otak dan fisiknya pun berkurang. Tapi ini nggak kalah miris. Di saat 1 dari 3 anak kita kekurangan gizi sehingga menyebabkan stunting, ternyata Indonesia adalah negara nomor 2 yang paling banyak membuang sisa makanan setelah Arab Saudi. Banyak yang mau Paradoks bazir ya. banget ya kan, paradoks banget dan nampaknya berlawanan banget gitu. Di satu sisi stunting kekurangan gizi, di sisi lain membuang-buang makanan di Iya. sini. Dan kalau kita bilang nggak cuman urusan cerdas akademis aja ya. Jadi nanti kita akan membahas juga nih karena ada beberapa anak yang hebat sekali loh di bidang lainnya. Dan ini akan kita bahas urusannya setelah break satu ini ya. Oke, tetaplah Jangan kemana. bersama kami di Inline.